Kementerian BUMN memiliki segudang rencana untuk memacu kinerja badan usaha milik negara BUMN. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengucurkan penyertaan modal negara PMN ke sejumlah BUMN. Pada 2023, DPR telah menyetujui jumlah alokasi PMN dengan nilai fantastis, yakni mencapai 73,26 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah hanya menargetkan dividen dari BUMN di tahun yang sama sekitar 44 triliun rupiah. Lantas, apakah langkah pemberian dari dana PMN ke sejumlah BUMN ini efektif untuk mendorong capaian penerimaan negara? Sobat bisnis, inilah Fokus. Dari PMN yang diajukan Kementerian BUMN pada 2023, ada 10 badan usaha yang akan menikmatinya. 10 BUMN yang mendapatkan kucuran dana merupakan perusahaan yang mendapatkan tugas khusus, baik memacu usaha maupun melaksanakan penugasan dari pemerintah. Dari 10 BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN, PT Hutama Karya Infrastruktur yang mendapatkan guyuran dana terbesar, yakni mencapai 30 triliun rupiah. Lalu diikuti PT PLN Persero 10 triliun rupiah, PT Land Industri 3 triliun rupiah, ID Food senilai 2 triliun rupiah, dan lainnya. Sebenarnya, penugasan khusus yang akan dikerjakan oleh BUMN yang mendapatkan PMN kami ulas sebagai berikut. Dari sisi infrastruktur, PMN untuk PT Hutama Karya Infrastruktur digunakan dengan tujuan untuk pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera. Dari sisi energi, PLN akan menggunakannya untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan pada sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit energi baru terbarukan EBT. Dari sisi transportasi, KAI akan menggunakan PMN untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari ketiga contoh pengajuan PMN untuk BUMN tersebut, mari kita tengok kinerjanya pada tahun 2021. PT Hutama Karya mencatatkan rugi tahun berjalan senilai 2,408 triliun rupiah pada 2021. Atau membengkak 18,38% dibandingkan 2020 yang menyentuh 2,034 triliun rupiah. Jelasnya pendapatan turun menjadi 20,484 triliun rupiah karena pendapatan jasa konstruksi jalan tol anjlok sedalam 35,16%, yang tersisa 11,861 triliun rupiah. Namun pendapatan pengoperasian jalan tol naik 34,45% menjadi 2,739 triliun rupiah. Sementara itu, penjualan listrik perusahaan setrum plat merah PLN meningkat 5,08% atau meningkat 13,96 triliun rupiah menjadi 288,86 triliun rupiah pada 2021. Tak terkecuali laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi 13,17 triliun rupiah dari tahun 2020 yang hanya 5,99 triliun rupiah. Adapun sampai akhir 2021 jumlah pelanggan bertambah dari 79,0 juta pada 2020 menjadi 82,5 juta pelanggan di tahun 2021. PT Kereta Api Indonesia dari laporan keuangannya membukukan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 362,46 miliar rupiah pada 2021. Angka tersebut berkurang signifikan hingga 78,6% dari rugi bersih pada 2020 yang sebesar 1,69 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah pendapatan tercatat turun tipis 0,87% dari 18,07 triliun rupiah pada 2020 menjadi 17,92 triliun rupiah pada 2021.
Perseroan berhasil membukukan laba usaha sebesar 224,42 miliar rupiah pada 2021. Membalikan keadaan dari rugi usaha sebesar 1 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Dari uraian sejumlah BUMN yang mendapatkan PMN, tidak semuanya menghasilkan dividen yang moncer untuk negara pada tahun 2021. Meski begitu, Menteri BUMN Erick Thohir berdalih, transformasi BUMN terus dilakukan, kendati tak mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Namun, uji kelayakan serta penyelesaian masalah utang dan modal perusahaan plat merah terus diselesaikan. Tentu masalah utang terus kami tekan. Lihat rasio antara modal dan utang itu bisa turun ke 35% dari 39%, ujar Erick Thohir, Menteri BUMN. Lantas siapakah penyumbang dividen pada 2021? Penerimaan BUMN kepada negara pada tahun lalu tergolong memang moncer. Laba bersih perusahaan plat merah mencapai 126 triliun rupiah sepanjang 2021. Dari perolehan laba total ini, BUMN menyetor 41,01 triliun rupiah berupa dividen. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 yang mendorong konsolidasi BUMN. Dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Alhamdulillah, laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya 13 triliun rupiah, sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi 6, laba untuk 2021 sebesar 126 triliun rupiah. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, ujar Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Gedung DPR, Jakarta, 7 Juni 2022. Namun jika diulas, pencapaian dividen ini tak lepas dari kontribusi sejumlah perusahaan jumbo seperti PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Rincian realisasi dividen BUMN tahun 2021 adalah sebagai berikut. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 14,04 triliun rupiah. PT Bank Mandiri Persero Tbk 8,75 triliun rupiah. PT Telkom Indonesia Persero Tbk 7,74 triliun rupiah. PT Bukit Asam Tbk 5,21 triliun rupiah. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 3,01 triliun rupiah. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1,63 triliun rupiah. PT Aneka Tambang Persero Tbk 0,6 triliun rupiah. PT Semen Indonesia Persero Tbk 0,52 triliun rupiah. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk 0,36 triliun rupiah. PT Timah Persero Tbk 0,29 triliun rupiah. Dan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Persero Tbk 0,14 triliun rupiah. Pada 2023, setoran dividen BUMN ditargetkan naik menjadi 44 triliun rupiah dan kembali tumbuh menjadi 50 triliun rupiah pada 2024. Bagaimana seharusnya korelasi antara PMN dan dividen? Peter A. Rejalam, Econom Center of Reform on Economic Core Indonesia menjelaskan latar belakang pemberian PMN tidak semata-mata untuk dividen, namun juga menjalankan program-program pemerintah yang diemban oleh BUMN bisa berjalan baik dan tidak membuat BUMN mengalami kesulitan keuangan. PMN ini memang sering menjadi sorotan. Kalau pemerintah melakukan PMN sering ditanggapi negatif. Tapi kalau BUMN-nya yang jeblok, masyarakat juga banyak yang mencaci maki. Inginnya BUMN bisa maju tapi tidak ada modal dari pemerintah. Apakah semuanya bisa datang dari langit? Terkait PMN kita harus benar-benar paham posisi dan peran BUMN. Tidak seperti di luar negeri, di mana BUMN sepenuhnya bersifat bisnis dan ditujukan untuk mencari keuntungan. Sementara BUMN Indonesia mengemban banyak misi, melaksanakan program-program pemerintah yang seringkali membebani keuangan BUMN. Ungkap Peter A. Rejalam, Econom Center of Reform on Economics, Indonesia. Sementara itu, Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia,
menjelaskan semestinya kinerja BUMN dapat lebih baik seiring dengan aktivitas ekonomi yang mulai normal. Dampaknya, setoran dividen 2023 bakal lebih baik. Menurutnya berdasarkan data LMFEBUI, jumlah dividen yang dihasilkan oleh BUMN bagi negara selalu lebih tinggi ketimbang PMN yang disuntikan pemerintah. Contohnya pada 2018, di mana PMN mencapai 6,1 triliun rupiah, sedangkan setoran dividen BUMN tercatat 44 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada 2019. PMN yang disuntikan mencapai 20,3 triliun rupiah, sedangkan dividen sebesar 50 triliun rupiah. Alokasi PMN sejak 2020 sampai ke sini angkanya terus meningkat pesat. Dan kalau kita lihat kaitannya antara dividen dan penyertaan modal tadi, dalam kondisi normal PMN mestinya lebih kecil dari dividen. Kondisi sedang tidak normal pada 2020 misalnya, jumlah PMN hampir 75,9 triliun rupiah, sementara jumlah dividennya jauh lebih sedikit, ujar Toto. Apakah tahun depan kondisi perekonomian sudah normal dan kita bisa berharap nilai dividen lebih besar dibandingkan dengan penyaluran PMN? Kita tunggu.